Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelanjaan jangka pendek, pembelanjaan spontan. Nah, untuk mengawalinya kita perlu mengetahui arti dari pembelanjaan spontan. Pembelanjaan spontan dapat diartikan sebagai fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, baik itu supplier, bank, asuransi, dalam jangka pendek yang dapat diperoleh segera atau spontan tanpa melalui prosedur, sistem, dan persyaratan secara rinci. Dalam jangka pendek, itu waktunya berapa lama sih? Dalam jangka pendek biasanya itu eh, dalam atau dalam tahun atau periode akuntansi yang biasanya adalah 1 tahun. Pembelian bahan dengan pembayaran 1 bulan kemudian adalah salah satu bentuk pembelanjaan spontan atau pembelanjaan kredit itu ya. Meskipun demikian, setiap bentuk pinjaman yang dimanfaatkan akan memberikan beban biaya bagi perusahaan. Dan oleh karena itu, perusahaan harus dapat menentukan pembelanjaan spontan yang mana yang akan dimanfaatkan. Nah, ketika um, saudara memposisikan sebagai manajer keuangan, ketika mendapatkan tawaran terkait dengan pinjaman, maka hal yang perlu dipikirkan pertama kali adalah beban bunga. Dan kita ketahui sendiri bahwa beban bunga merupakan konsekuensi yang sangat erat dengan pinjaman. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis pembelanjaan spontan. Yang pertama adalah utang dagang, potongan tunai. Pemasok atau supplier kadang-kadang memberikan syarat pembelian kredit seperti 2/10 net 30. Nah, artinya apabila perusahaan membayar sampai hari ke-10 sejak pembelian dilakukan, perusahaan akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga pembelian dan harus membayar penuh kalau pembayaran dilakukan pada hari ke-11 dan seterusnya, dan harus lunas pada hari ke-30. Coba ingat-ingat lagi beberapa syarat pembelian kredit seperti ini ya. Di akuntansi pengantar ada beberapa syarat yang biasanya ditawarkan oleh pemasok. Apabila perusahaan membayar pada hari ke-30 atau setelah periode potongan, artinya perusahaan tidak memanfaatkan periode potongan. Dan sebagai konsekuensinya, perusahaan akan kehilangan kesempatan mendapatkan potongan sebesar 2%. Artinya, uang yang harus dibayarkan menjadi lebih besar daripada kalau membayar pada periode potongan. Hal ini disebut sebagai biaya tidak memanfaatkan periode potongan atau secara umum disebut dengan biaya bunga dari pembelanjaan spontan. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya perusahaan melakukan pembelian secara kredit sebesar 1 juta dengan syarat 2/10 net 30. Maka potongan yang dapat dinikmati adalah 2% dikalikan dengan 1.000, yaitu Rp20, atau perusahaan hanya membayar Rp980. Tetapi jika perusahaan tidak memanfaatkan periode potongan, maka perusahaan harus membayar 1.000. Dengan demikian, selama beberapa hari, perusahaan dapat menggunakan dana 1.000 tersebut sampai dengan hari ke-30
untuk aktivitas yang lain. Pada dasarnya, memanfaatkan dana 1.000 sampai dengan hari ke-30 tersebut dapat kita sebut sebagai perusahaan memperoleh kredit 980 dengan bunga 20% untuk selama 20 hari. Ya, berarti eh, syarat pembelian kredit 2/10 net 30 dapat kita artikan secara lain, yaitu kita mendapatkan pinjaman uang sebesar 980 dengan bunga Rp20 untuk selama 20 hari. Oke ya, selisih ini ya, 20 hari. 20 hari ini adalah jangka waktu kredit, yaitu 30 hari, dikurangi dengan periode potongan, yaitu 10 hari. Nah, kalau setiap 20 hari dapat memanfaatkan kredit jangka pendek tersebut, maka dalam setahun dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sebanyak 18 kali. Nah, ini timeline atau garis yang dapat saudara gunakan untuk memahami kasus di atas. Jangka waktu kredit 30 hari, kemudian periode potongan 10 hari, dan periode bebas adalah 20 hari. Sehingga biaya bunga karena tidak memanfaatkan periode potongan per tahun adalah 20/980 dikalikan dengan 360 hari per 20 hari. Yaitu nanti akan ketemu sebesar 36,73%. Formula rumus untuk mencari biaya bunga per tahun tersebut dapat ditulis sebagai berikut. D per 100% kurangi D dikalikan dengan 360 hari dibagi periode bebas. Kemudian kita misalkan apabila syarat pembelian diubah menjadi 2/20 net 30. Berarti dalam jangka waktu ketika kita membayar kurang dari 20 hari, kita akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan setelah 20 hari sampai dengan waktu 30 hari, kita harus membayar penuh. 2% ini adalah persentase potongan pembelian dibagi dengan 98% dikalikan dengan 360 per 10 hari. Ini ya, periode bebas 10 hari. Semakin panjang periode diskon, apabila tidak dimanfaatkan maka akan semakin mahal biaya bunga per tahunnya. Ya. Ini contoh yang pertama yaitu atau jenis yang pertama yaitu utang dagang terkait dengan potongan tunai. Kemudian yang kedua adalah pinjaman rekening koran. Pinjaman rekening koran adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank, yaitu dengan memberikan pinjaman dalam batas plafon. Misalnya sampai dengan 100 juta dan perusahaan dapat memanfaatkan sebagian atau seluruh pinjaman tersebut tergantung pada kebutuhannya. Biaya bunga hanya dibebankan pada jumlah yang dimanfaatkan saja.
Nah, beberapa komponen terkait dengan pinjaman rekening koran, yaitu yang A atau yang pertama adalah compensating balance. Compensating balance dapat diartikan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan karena perusahaan memperoleh pinjaman rekening koran. Compensating balance merupakan syarat untuk mempertahankan saldo minimal pinjaman rekening koran. Misalnya, pinjaman rekening koran sampai dengan 100 juta dengan compensating balance 1 juta. Maka perusahaan hanya dapat memanfaatkan pinjaman rekening koran sebesar 99 juta. Karena saldo di rekening pinjaman tidak boleh kurang dari 1 juta. Contoh soal, perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran sebesar 1 juta dari bank dengan bunga 12% per tahun. Bank mensyaratkan compensating balance sebesar 100.000 atau 10% dari plafon pinjaman. Berapakah biaya bunga efektif per tahun dari pinjaman rekening koran tersebut? Biaya bunga per tahun adalah 12% dikalikan dengan 1 juta, kemudian dibagi, saya ulangi ya, biaya bunga per tahun adalah 12% per tahunnya ini dikalikan dengan 1 juta, kemudian dibagi dengan fasilitas 1 juta dikurangi dengan 100.000 atau 10% dari plafon pinjaman. Berapakah biaya bunga efektif per tahun dari pinjaman rekening koran tersebut? Nah, nanti akan ketemu biaya bunga per tahunnya adalah 13,33 per tahun. Nah, coba kita eh, melakukan permisalan. Misalnya, seandainya perusahaan hanya memanfaatkan pinjaman tersebut sebesar 700.000, maka biaya bunga per tahun adalah biaya bunga per tahun adalah 12% dikalikan dengan eh, manfaat yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebesar 700.000 dibagi dengan 700.000 dikurangi dengan 10% dari pinjaman yang dimanfaatkan. Nanti ketemunya juga tetap 13,33% per tahun. Itu ya, coba dipahami ulang. Oke, nampaknya contohnya bisa dipahami secara jelas ya, bahwa persentase biaya bunga per tahunnya adalah tetap. Kemudian komponen yang kedua adanya komitmen fee.
Pinjaman rekening koran juga dapat mempunyai persyaratan komitmen fee, yaitu persetujuan dari pemberi pinjaman untuk tetap menyediakan dana sebesar saldo pinjaman yang belum digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran sebesar 1 juta dari bank dengan bunga 12% per tahun. Bank mensyaratkan compensating balance sebesar 100.000 atau 10% dari plafon pinjaman. Perusahaan hanya memanfaatkan sebagian, yaitu sebesar 700.000. Pihak bank berkomitmen untuk tetap menyediakan sisa pinjaman yang belum dimanfaatkan dengan komitmen fee sebesar 0,5%. Berapakah biaya bunga efektif per tahun dari pinjaman rekening koran tersebut? Nah, ini 12% dikalikan dengan 700.000, yaitu besarnya manfaat yang digunakan oleh perusahaan ditambahkan dengan 0,5%, yaitu komitmen fee sebesar 0,5% dari sisa pinjaman yang belum dimanfaatkan dibagi dengan 700.000, yaitu besarnya manfaat yang digunakan dikurangi dengan 10% dikalikan dengan 700.000. Nah, nanti akan ketemu biaya bunga efektif per tahun adalah 13,57% per tahun. Kemudian jenis dari pembelanjaan spontan yang ketiga adalah commercial paper. Secara definitif, commercial paper merupakan surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh perusahaan dalam jangka pendek. Commercial paper merupakan utang tanpa jaminan dan harga jualnya tergantung dari hasil tawar-menawar antara perusahaan dengan investor yang akan membeli atau memberi pinjaman. Biasanya commercial paper akan terjual dengan diskon, atau dengan kata lain, commercial paper akan terjual di bawah nilai nominal. Dan ketika jatuh tempo, perusahaan harus melunasi sebesar nilai nominalnya. Contohnya, perusahaan membutuhkan dana sebesar 5 juta. Kebutuhan dana ini dipenuhi dengan cara menerbitkan commercial paper senilai 5.250.000 yang dijual seharga 5 juta. Nah, penjualan dilakukan secara periode 4 bulan sekali atau setahun itu 3 kali. Berapakah biaya bunga efektif dari penerbitan commercial paper tersebut? Biaya bunga per tahun adalah 5,5.250.000, yaitu harga dari commercial paper atau nilai commercial paper yang diterbitkan dikurangi dengan harga jual commercial paper tersebut, yaitu 5 juta, dibagi dengan harga jual commercial paper dikalikan dengan berapa periodenya, berapa kali dalam setahun. Itu ya. Nanti kalau dengan contoh seperti ini, maka akan ditemukan biaya bunga per tahun adalah 15% per tahun. Kemudian contoh yang terakhir adalah factoring account receivable.
Factoring account receivable adalah menjual atau menjaminkan piutang yang dimiliki perusahaan kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Pengertian menjaminkan atau menjual piutang adalah perusahaan memperoleh cash advance atau menerima uang tunai di muka dengan menyerahkan sejumlah tertentu dari piutang yang dimiliki kepada pembeli atau penjamin. Oleh karena itu, pembeli atau penjamin akan membebankan biaya bunga kepada perusahaan. Sebagai ganti hilangnya kesempatan, pembeli atau penjamin mendapatkan pendapatan bunga dari sejumlah uang yang diserahkan kepada perusahaan penjual piutang tersebut. Hak penagihan piutang tersebut beralih kepada penjamin, termasuk risiko bad debt yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pembeli atau penjamin berhak atas fee atau principal fee. Nah, jadi gini, misalnya atau asal muasal dari factoring account receivable itu seperti ini. Misalnya perusahaan X mempunyai aset lancar. Aset lancar kan terdiri dari kas, persediaan, piutang, itu perusahaan X ya, misalnya perusahaan X. Dalam suatu ketika, perusahaan X ingin membeli bahan baku untuk berproduksi, tetapi dia kekurangan uang kas. Nah, tentu ada berbagai alternatif yang dapat dijalankan oleh perusahaan X. Bisa dengan utang, bisa dengan menerbitkan saham, dan untuk alternatif yang lainnya adalah dengan menjual atau menjaminkan piutang yang dimiliki perusahaan kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Nah, kan tadi disebutkan bahwa perusahaan X mempunyai aset lancar berupa kas, persediaan, piutang. Piutang yang dimiliki oleh perusahaan X ini dapat dijual kepada lembaga keuangan Y. Nah, piutang diserahkan kepada lembaga keuangan Y dan sebagai gantinya perusahaan Y akan mendapatkan berhak mendapatkan fee atas pembelian piutang tersebut. Karena kan perusahaan atau lembaga keuangan Y mempunyai risiko gagal bayar atas piutang yang dijual oleh perusahaan X. Seperti itu ya. Jadi perusahaan X mempunyai aset lancar, kas, persediaan, piutang. Nah, karena masih kekurangan uang untuk membeli persediaan atau membeli bahan baku, ada berbagai alternatif yang dapat digunakan, misalnya hutang bank, kemudian menerbitkan saham. Nah, dalam kasus ini, perusahaan X dapat menjual atau menjaminkan piutang yang dimiliki kepada lembaga keuangan lain. Nah, kita lihat contohnya. Perusahaan membutuhkan dana 100.000 per bulan. Kebutuhan ini dipenuhi dengan menjaminkan piutang senilai 150.000 per bulan. Dengan batas maksimum pinjaman 75% dari nilai piutang yang dijaminkan, dengan bunga 12% per tahun. B untuk penjamin 2,5% dari nilai jaminan. Biaya administrasi piutang dan bad debt yang dapat dihemat oleh perusahaan sebesar 3.500 per bulan. Berapakah biaya bunga efektif per tahun dari penjaminan piutang tersebut? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang langkah pertama kita perlu menghitung
tambahan biaya bersih atas penjualan atau penjaminan piutang. Kalau perusahaan menjaminkan piutang atau menjual piutang, maka perusahaan perlu atau mempunyai beban atau biaya fee sebesar dalam kasus ini adalah 2,5% dikalikan dengan 150.000, yaitu piutang yang dijaminkan dikalikan dengan 12 bulan. Berarti ada fee yang perlu dibayarkan perusahaan adalah 45.000. Tapi di satu sisi, atas penjualan dan penjaminan piutang tersebut, ada penghematan biaya. Nah, di kasus ini disebutkan bahwa biaya atau penghematan biaya yang dapat dikurangi dari penjualan piutang, yaitu biaya administrasi piutang dan bad debt yang dapat dihemat adalah 3.500 per bulan. Nah, ini. Kemudian kita netkan antara biaya dan penghematan. Dalam hal ini ada tambahan biaya bersih 3.000, yaitu selisih antara biaya yang sebesar 45.000 dikurangi dengan penghematan biaya 42.000. Nanti akan ketemu biaya tambahan bersih 3.000. Kemudian untuk menghitung biaya bunga per tahun adalah 12%, ya. Nilai bunganya adalah 12% per tahun dikalikan dengan dana 100.000 per bulan, dana yang dibutuhkan perusahaan 100.000 per bulan, ditambahkan dengan tambahan biaya bersih tadi 3.000, dibagi dengan kebutuhan dana yaitu sebesar 100.000. Nanti akan ketemu biaya bunga per tahun adalah 15% per tahun. Atau dengan dari contoh ini, sebagai gambaran yang lebih mudah dipahami adalah perusahaan butuh dana 100.000 per bulan atau cash flow-nya perusahaan ingin mendapatkan cash flow sebesar 100.000 per bulan. Nah, cara yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan menjual, sorry. Kalau dalam hal ini adalah perusahaan menjaminkan piutangnya senilai 150.000 per bulan. Gitu ya. Perusahaan menjaminkan piutang 150.000 per bulan untuk mendapatkan cash flow sebesar 100.000 per bulan. Oke, demikian beberapa contoh dari jenis-jenis pembelanjaan spontan. Harapan saya supaya penjelasan ini dapat membantu saudara. Dan mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang rinci. Silahkan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada masukan silahkan diberikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.